Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers menyoal unsur plagiarisme dalam putusan perkara Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Pengumuman unsur dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan mendahului dan menjadi dasar penjatuhan pidana. Pengumuman unsur harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan minimal 2 alat bukti yang sah, dan dengan itu majelis hakim memperoleh perhatian. Pada putusan perkara Habib Rizik Syihab nomor 225 Pitsus 2021 PN Jakarta Timur yang dikhusus secara terpisah dengan Dr. Andika Tet dan Habib Hanif Alatas, terdapat unsur plagiarisme. Dalam pertimbangan hukumnya, unsur plagiarisme menunjuk pada uraian penjelasan atau doktrin kesengajaan dengan kemungkinan offset meet what hate based in atau dolus regulis yang ternyata berasal dari internet, setidaknya dari 2 sumber, yakni hukum online dan atau skripsi mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak menyebutkan sumber referensinya. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dalil pertimbangan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Plagiarisme dalam putusan pengadilan tersebut semakin menurunkan citra dan marwah pengadilan, selain juga memberikan contoh yang tidak patut. Menyikapi hal tersebut, dengan ini kami menyatakan pendapat dan sikap sebagai berikut. Pertama, bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya keterhubungan yang sistematis antara tindakan plagiat dengan rekayasa penggunaan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Doktrin offset meet war creates hate bewithin dan of dolus eventualis yang didalilkan oleh majelis hakim direksi pada pengadilan negeri Jakarta Timur tidak sesuai dengan maksud penggunaannya. Plagiarisme tersebut juga berhubungan dengan pembunuhan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta. Dan demi dalam pernyataan sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat dolus premeditatus, dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak dengan kemungkinan, melainkan bercorak dengan maksud al-ahmah. Dalam persidangan tidak ada dijumpai fakta terjadinya pemufakatan jahat dalam pernyataan atau pemberitaan tentang kondisi kesehatan yang mulia Habib Rizik Syihab. Di sisi lain, judek faksi tidak menggunakan keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan yang menjelaskan tentang kesengajaan dan dalam kaitannya dengan penyertaan. Padahal keterangan ahli merupakan salah satu bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa pembunuhan unsur dalam perkara UU cenderung dipaksakan. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perkara demikian tidaklah murni perkara hukum, cenderung mengandung kepentingan politis. Oleh karena itu, proses hukum terhadap Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab mengandung kepentingan politis dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari kriminalisasi yang demikian terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, bahwa kami mendesak pihak-pihak terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi 3 DPR untuk menindaklanjuti temuan plagiat dalam putusan pengadilan akuo sesuai dengan kewenangannya. Terakhir, bahwa dengan adanya tindakan plagiat tersebut, maka menjadi dalil bagi Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pemidanaan pada perkara Habib Rizik dan kawan-kawan. Demikian disampaikan siaran pers ini untuk dapat digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya. Jakarta, Senin 6 September 2001. HRS Center, Dr. Haji Abdul Ramadan SMA, Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi, dan Dr. Haji Ahmad Yani SMA selaku Dewan Penyantun HRS Center. Terima kasih. Untuk selanjutnya diserahkan kepada
yang ada di depan ini untuk memberikan tanggapannya terkait dengan adanya temuan dari hasil eksaminasi. Demikian, saudara. Terima kasih. Tadi sudah mulai dengan pembukaan. Dalam konteks yang kita persoalkan dari sisi intelektual dan hukum, ini keterhubungan yang sangat jelas. Soal plagiat ini biasa dikenal dalam dunia ilmiah dan ada terminologinya. Untuk plagiat itu bisa menjadi pidana karena mencontek gitu. Persentasenya setidaknya 20-30% dari nilai narasi yang ada. Dalam plagiat ini hampir 95% cuma mengganti kata pelaku dengan terdakwa. Jadi amat sangat dahsyat. Secara intelektual hakim di negeri kita ini tidak mustahil yang lain-lain begitu, karena kita nggak perhatikan saja. Ini kita perhatikan karena menyangkut hajat Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang memang menjadi bagian dari perjuangan tegaknya agama Allah. Maka persoalan seriusnya kita harus mengerti dengan cepat dan tepat. Kecepatannya adalah di dalam menemukan intelektual secara narasi. Tuduhan kaitannya dengan unsur kesengajaan. Kalau pakai istilah kesengajaan, ada unsur sengaja, tidak bisa didekati dengan kalimat kemungkinan. Tidak bisa. Itu logiknya di mana? Kalau sengaja kok kemungkinan. Yang benar kalau pakai istilah sengaja, maka didekati dengan kata dengan maksud. Itu pentingnya supaya kita mengerti di mana kategori plagiatnya yang membuat kita jadi meradang dalam pengertian kok jadi pidananya sampai 4 tahun dikukuhkan lagi. Karena dengan logika yang pertama tadi intelektual tidak mengena, jadi putusan ini by order gitu. Putusan ini pesanan. Tentu dari rejim yang berkuasa, mau dari siapa lagi. Perintah ke bidang yudikatif, nggak mau tahu pokoknya harus tetap dihukum. Gimana caranya kalian cari? Nah, itulah yang terjadi. Sehingga dicarilah rekayasa dengan istilahnya seolah-olah intelektual, padahal ini mencontoh dari home internet. Nah, itu yang membuat yang membuat secara pengetahuan hukum tidak punya dasar intelektual. Sementara hukum itu harus punya logika intelektual. Hukum nggak kering dari logika, harus berlogika. Kalau nggak berlogika, nggak bisa jadi hukum. Sesuatu jadi hukum karena sudah dianggap benar. Nah, untuk mencapai benar lewat penelitian, lewat segala macam, sehingga jadi undang-undang, jadilah hukum. Nah, itulah kebenaran. Nah, ketika jadi kebenaran tidak bisa didekati dengan teori kemungkinan. Bagaimana kok kemungkinan? Jadi Habib Rizik pidato hukuman dasarnya kemungkinan. Jadi dengan tegas ini membuktikan terang benderang pada kita apa yang dilakukan Habib Rizik tidak ada dengan maksud. Jadi unsur sengaja itu tidak kena. Itu ilmu hukum. Tidak bisa sembarangan. Ya. Nah, oleh karena itu pendekatan intelektual tidak kena, apalagi pendekatan hukum yang sudah jadi undang-undang yang mensyaratkan harusnya ada pendekatan dengan maksud. Jadi maksudnya jelas gitu loh. Ya. Orang mau mencuri dengan cara
mencongkel rumah orang misalnya. Masa kemungkinan orang dia dengan maksud betul-betul udah mencongkel? Bagaimana dengan mencongkel atau mengambil barang orang? Tapi kemungkinan kan on itu yang disebut on, blow onnya luar biasa gitu. Nah, dengan kondisi objektif ini kita meminta pada pihak-pihak yang terkait, kalau DPR-nya Komisi 3 ulah cicing wae, gimana nih kondisi begini, penegakan hukum kok nggak benar, kok rakyat dizolimi kok diam saja. Artinya kita masih berharap, paling tidak Abdul Khair dan Ahmad Yani yang tanda tangan sini berharap. Kalau saya udah nggak berharap, karena saya udah gugat DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, udah hopeless lah, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa, nggak ada. Semua kebijakan pemerintah nggak ada yang nggak didukung oleh DPR. Artinya fungsi DPR sebagai pengawas jalannya pemerintah nggak jalan, disfungsional. Nah, dengan demikian, ya harapan ini kita tetap ajukan, tetapi dalam pikiran saya ini justru menambah amunisi gugatan saya, bahwa telah terjadi rekayasa penegakan hukum yang tidak berdasar secara intelektual dan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya dalam konteks apa yang dimaksud dengan telah terjadinya unsur yang dimaksud itu, pertanyaan serius saya, kenapa tidak gunakan pasal 184 KUHP? Adanya saksi ahli. Saksi ahli itu sah sebagai alat bukti. Nah, saksi ahli pada waktu itu Dr. Abdul Khair, saksi ahli yang telah berpendapat tidak ada unsur maksud itu. Kok dia mengambil dari malah internet yang tidak punya dasar dan memplagiat kalimatnya juga hampir sama persis, seolah ilmiah, padahal tidak. Nah, ini perusahaan-perusahaan serius di negeri kita itu ya secara penegakan hukum, Anda bisa bayangkan kalau rasa keadilan itu sudah dipermainkan seperti ini sudah tingkat biadab yang luar biasa kalau menurut saya. Ya. Maka teman-teman wartawan sebagai pilar keempat dari proses demokrasi, ya, di samping partai politik, Anda adalah pilar yang bisa menegakkan demokrasi ini, ungkaplah. Tapi saya juga mengerti Anda tergantung kepada pemret tergantung pada owner. Ya sudahlah, tergantung karena integritas kita masing-masing, mau nggak bongkar, mau nggak mempersoalkan ini. Nah, saran saya ke depan untuk tim kita ini, jangan berhenti cuma dengan statement-statement, jadi bagaimana kita masih punya harapan di tingkat kasasi, ya harus ada. Dan himbauan saya kalau disampaikan kepada para hakim tinggi, ya, di Mahkamah Agung, tolonglah ada pertanggungjawaban akhirat, ya, Malik Yaumiddin, ada hari pembalasan. Tapi himbauan kepada dunia pers, bantulah bongkar sejadi-jadinya, investigasilah sampai ke hakim yang memutuskan tingkat banding ini, dan terus dikawal kalau Anda mau bersama-sama peduli kepada penegakan hukum di Indonesia, negeri kita semua yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Khair maupun Profesor Dr. Egy Sujana. Yang pertama, harus kita pahami betul, keputusan ini diambil dengan waktu yang cepat. Sama-sama kita ketahui proses banding diajukan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik, masuk ke pengadilan tinggi, diregister, ditunjuk hakim, dalam beberapa hari kemudian putus. Ini super cepat. Pertanyaannya adalah, apakah majelis hakim tingkat banding telah mempelajari
seluruh proses atau argumentasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum maupun diajukan oleh Habib Rizik Syihab sendiri. Karena saya yakin bantahan terhadap apa yang disebutkan tadi telah dikemukakan secara detail, jelas, lengkap di memori banding itu sendiri. Pertanyaannya, apakah majelis hakim tinggi telah mempelajari itu? Karena wajib bagi majelis hakim itu mempelajari. Yang kedua, karena waktu prosesnya cepat, ini majelis hakim ini sama, ya kalau kita mau kontraskan, mau kita banding-bandingkan, majelis hakim ini sama dengan majelis hakim yang memutus Joko Chandra dan Pinangki. Apa yang terjadi dalam kasus Joko Chandra dan Pinangki? Diskon hukuman besar-besaran. Untuk Pinangki 60%, dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Joko Chandra menjadi 3,5 tahun, seperti itu. Pertanyaannya, apakah dalam rangka diskon besar-besaran tersebut juga mempelajari juga argumentasi tersebut? Nah, setelah kami melakukan eksaminasi ini dengan beberapa pakar pidana, ya, ada Dr. Taufik, ya, Dr. Muhammad Taufik dan beberapa, kita lihat betul eksaminasi ini. Ternyata ini yang kita temukan, di samping argumentasi pertimbangan hukum yang dituangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Timur, terdapat unsur yang nyata, itu yang disebut dengan plagiat tadi. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan memutuskan perkara ini. Karena didapat unsur plagiat ini, maka seharusnya putusan Pengadilan Tinggi itu membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu seharusnya logikanya. Kenapa? Karena ternyata putusan Pengadilan Negeri tidak didukung oleh fakta persidangan maupun teori-teori yang dibuat di dalam pertimbangan tersebut. Teori hukumnya kan dia membangun fakta didukung oleh teori-teori hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut. Karena fakta-fakta persidangan sudah terungkap, baik keterangan saksi maupun ahli yang dihadirkan di muka sidang, seperti itu. Nah, oleh karenanya, karena wajib bagi hakim menegakkan kode etik dan perilaku hukum hakim itu dia menegakkan betul kode etik dan perilaku hakim. Nah, kebetulan dulu saya ikut menyusun tuh undang-undang KAI itu. Dan apabila putusan hakim menyimpang dari perilaku dan kode etik, sesungguhnya putusan itu telah kehilangan moral di dalam memutuskan itu tersebut. Jadi kehilangan moral dan kehilangan pijakan. Kalau kita lihat ira-ira putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia tidak lagi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karenanya langkah yang diambil ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah tetap saja membantah putusan Pengadilan Negeri, putusan tinggi ini. Tentunya nanti tim kuasa hukum telah mengajukan yang namanya memori kasasi. Dalam konteks inilah sesungguhnya kami dan kita semua di sini menghadirkan melakukan press conference untuk menyampaikan pesan. Karena nanti akhirnya proses perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Nah, oleh karena sebelum sampai perkara ini Mahkamah Agung, memohon betul kepada hakim yang nanti akan memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang ada, fakta-fakta persidangan termasuk pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dan seperti itu. Itu nanti berjenjang, tadi sudah dikemukakan. Yang kedua, karena kita patut menduga ada pelanggaran perilaku kode etik dan perilaku hakim, ini masuk wilayahnya Komisi Yudisial. Oleh karena itu mungkin langkah berikutnya, ya, walaupun Bang Riki menyatakan sudah hopeless terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, tapi kan itu instrumen yang ada, ya kan, instrumen yang ada, perangkat konstitusional yang harus kita jalankan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita akan mengadu juga kepada Komisi Yudisial supaya memeriksa, ya kan, memeriksa hakim yang mengadili ini, karena ini melanggar kode etik dan perilaku hakim. Ini luar biasa, ya, yang jelas-jelas merongrong uang negara, diskon, yang hanya menyatakan kalimat verbalis itu adalah sehat, itu kan substansinya di situ, dihukum 4 tahun. Ini luar biasa, paradoksnya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena fungsi
fungsi pengawasan itu ada melekat di DPR, dalam hal ini adalah Komisi 3, kita akan mengadukan juga kepada Komisi 3 untuk melakukan pengawasan. Padahal sesungguhnya delik pasal yang diadukan ini sudah dihapuskan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi pasal-pasal ini sudah dihapuskan. Jadi dia tidak punya norma lagi. Jadi bagaimana nanti kalau ini berjalan, KUHP itu disahkan oleh DPR dengan pemerintah, presiden, tapi normanya sudah tidak ada lagi. Ini menjadi persoalan hukum, kompleksitas hukum tersendiri. Nah, oleh karenanya kita mendorong betul kepada hakim, kepada Komisi 3 untuk melakukan pengawasan. Karena presiden kasus ini kan pernah terjadi juga, yaitu kalau dikatakan ini kan belum diputuskan oleh Komisi 3. Ini pernah terjadi adalah terobosan yang dilakukan oleh hakim pra peradilan, kasusnya Budi Gunawan. Kasusnya Budi Gunawan itu kan dia tidak masuk wilayah kompetensi objek gugatan pra peradilan. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan dia masuk wilayah objek pra peradilan. Nah, sama dengan kasus yang ini, itu peradilan tingkat rendah. Mahkamah Agung di samping dia corong hukum, dia juga adalah penunggu hukum, disebut reh pending seperti itu. Apalagi ini, saya yakin betul pasti Hakim Agung atau Wakil Hakim Agung ikut terlibat di dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Jadi nggak bisa nggak seperti itu. Jadi menurut saya itu langkah-langkah yang akan diambil. Jadi ada langkah-langkah yang bersifat tetap ada judicial, perlawanan judicial, putusan-putusan ini tetap akan dilawan, tentunya melalui mekanisme hukum yang ada. Yang kedua adalah mengajukan pengaduan ke KAI dan Komisi 3. Mudah-mudahan hakim nanti Mahkamah Agung mendengar, memperhatikan apa yang kita kemukakan hari ini, dan akhirnya putusan akhir itu adalah karena tidak punya pijakan secara teori dan tidak berdasarkan fakta di persidangan, maka putusan terhadap Habib Rizik itu batal demi hukum. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir dari undangan dari HR Center ini, kemudian tokoh-tokoh Bang Eki dan Bang Ahmad Yani serta semuanya tanpa mengurangi masa saya. Saya sangat apresiasi ya kepada para ahli di sini yang luar biasa masukannya kepada kasus Habib Rizik ini terkait dengan rumah sakit Umi terutama ya. Kemudian tentang plagiat ini, insya Allah juga kita akan masukkan ini ke dalam memori kasasi nantinya. Di samping ada masukan-masukan lain dari senior-senior saya nanti semuanya. Kemudian juga para ahli nantinya, insya Allah ini sangat bagus. Kemudian juga semoga ini nanti dibaca. Tadi Bang Ahmad ini sudah singgung, itu sangat aneh memang penunjukan dan juga putusan itu cepat sekali. Mungkin majelis hakimnya begadang berhari-hari, kita berhusnuzon seperti itu, karena 2 atau 3 hari itu waktu yang ini ya, yang singkat sebenarnya, tapi langsung bisa memutus gitu kan, dengan segera gitu kan, dengan banyak putusan itu menurut saya kita berhusnuzon. Mungkin mereka begadang berhari-hari di pengadilan tinggi kan. Nah, mudah-mudahan nanti di Mahkamah Agung lebih serius lagi, kemudian lebih adil. Artinya memperhatikan aspek keadilan dan juga memperhatikan memori kita juga dasar-dasar yang kita kemukakan. Sementara itu dari saya singkat aja, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi dipersilakan. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Senior-senior, abang-abang saya yang alhamdulillah berkumpul di tempat ini, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim pengacara Habib Rizik Syihab, sahabat saya Ustadz Sahid Joban selaku Wakil Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, dan Wasekjen Cawapres kita Ustadz Novel Bahmumin,
kawan-kawan wartawan yang berbahagia, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh HRS Center, maka perlu kiranya menurut kami yang pertama bahwa temuan terbaru, teraktual, dan penuh dengan fakta yang dikemukakan oleh HRS Center perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, baik oleh DPR RI melalui Komisi 3 ataupun oleh Komisi Yudisial. Kami berharap lembaga pihak yang terkait untuk bisa menindaklanjuti temuan-temuan baru yang tadi disampaikan oleh HRS Center. Yang kedua, kami juga dari Persaudaraan Alumni 212 sangat mengapresiasi dan mensupport, mendukung penuh langkah-langkah perlawanan hukum yang diambil oleh Habib Rizik dan kawan-kawan serta pengacaranya. Walaupun sesungguhnya dari hati nurani kami yang terdalam, kami sangat meyakini persoalan Habib Rizik dan kawan-kawan itu bukan kasus hukum, melainkan kasus politik. Oleh karenanya, sangat mengapresiasi walaupun beliau terzolimi begitu rupa, tetapi beliau menunjukkan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia, kepada dunia, bahwa beliau orang yang taat hukum dan akan menempuh perlawanan hukum sampai titik akhir hukum di Indonesia melalui kasasi Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Walaupun pencintanya kami meyakini ini urusan politik, tetapi perlawanan hukum tetap beliau tempuh untuk memberikan pelajaran kepada kita anak bangsa Indonesia bahwa kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, terus harus berjuang untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman sampai dengan perjuangan yang paling tinggi melalui kasasi Mahkamah Agung. Kami meyakini bahwa kasus Habib Rizik kasus politik, sependapat dengan Profesor Dr. Eki Sujana bahwa perlu ada penelusuran, penelitian oleh pihak-pihak terkait terhadap turut sertanya bagian dari negara dan bangsa ini, eksekutif, dalam persoalan yudikatif. Perlu ditelaah, perlu diteliti apakah betul ada ikut campur dan pesanan dari pihak-pihak eksekutif terhadap yudikatif. Apakah ada pihak-pihak eksekutif yang mendatangi ataupun berkomunikasi dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, teristimewa dengan para hakimnya. Ini perlu ditelusuri dengan cepat dan cermat. Akhirnya kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau kepada seluruh pencinta Habib Rizik, alumni 212, untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kita lanjutkan perjuangan untuk bisa menang di media sosial. Kita harus bangun dan bergerak kembali untuk memastikan kita menang di media sosial. Gunakan jempol kita, gunakan handphone kita, gunakan alat komunikasi kita untuk jihad melawan kezaliman dalam media sosial. Dan insya Allah kalau istiqomah, Allah akan berikan kemenangan kita. Kemudian mari bersama jemaah
Kita juga menyambut kemenangan dalam melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan pastikan bahwa kita akan menang di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan majelis-majelis zikir, pimpinan ormas, ayo mulai malam hari ini ajak umat, ajak jamaah, ajak santri untuk tetap mengetuk pintu langit dengan banyak istighosah, berzikir di pondok, di majlis kita masing-masing, agar Allah hancurkan orang-orang dan kelompok-kelompok yang zalim kepada cucu Rasulullah dan kepada ulama-ulama kita. Jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Allah Al-Aziz, Allah yang maha gagah, Allah Al-Kabir, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa. Kekuasaan manusia, kekuasaan rezim ada batasnya, tapi kekuasaan Allah, gagahnya Allah tidak ada batasnya. Dan kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan ini semua, maka tinggal tunggu waktunya Allah menghancurkan kezaliman yang tersistematis ini. Takbir. Mudah-mudahan perjuangan kita diawali dengan perjuangan medsos kita dengan mengetuk langit, dan insya Allah kami juga, Bang Abdul Khair, akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk audiensi sekaligus mendoakan Mahkamah Agung agar Allah bukakan hatinya dan Allah tutup hati dan telinganya dari bisikan-bisikan penguasa yang ingin menzolimi ulama-ulama kita. Kita akan berikan masukan-masukan kepada Mahkamah Agung, kepada Hakim Agung, agar takut kepada Allah dan ingat terhadap pengadilan akhirat. Dunia fana, dunia sebentar, ada yang kekal, yaitu alam akhirat. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan layangkan surat untuk audiensi kepada Mahkamah Agung. Itu saja mungkin Bang Abdul Khair, apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kepada para alim ulama, para kiai, para tokoh, para penasihat hukum, mobil khusus keluarga besar HRS Center, dan semua kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari perwakilan Front Persaudaraan Islam, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, bahwa setelah kami mengikuti dan mendampingi proses hukum yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab sehingga beliau divonis 4 tahun penjara, ini menunjukkan bahwa kezaliman dipertontonkan dengan jelas di seluruh mata rakyat Indonesia. Nah, kezaliman ini tidak boleh kita biarkan. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim, karena kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Di dunia kita bisa mengkondisikan, kita punya kekuasaan, kita bisa mengatur, kita bisa untuk membuat sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri kita. Tapi nanti di alam akhirat ada mahkamah ilahiyah. Di sana ada Allah yang maha adil, dan Allah akan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya, dan Allah akan menjerumuskan orang-orang zalim ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kami ingin sampaikan bahwa yang pertama, bahwa hukum saat ini telah menunjukkan tebang pilih dan digunakan secara suka-suka sesuai dengan pesanan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang Coki Pardede. Ya, Coki Pardede sering menghina ulama, sering menghina agama, terciduk mengkonsumsi narkoba. Jelas terbukti, barang buktinya ada.
tapi dia disebut sebagai korban narkoba. Bahkan bahkan sehingga perlakuannya harus direhabilitasi. Nggak sampai di sana, Harun Masiku, koruptor yang melarikan diri, sampai sekarang belum ketemu. Ada ucapan-ucapan disebut sebagai korban korupsi, ibadah Allah. Disebut sebagai korban korupsi, sehingga ini Harun Masiku ini harus menjadi penyuluh bagi orang-orang yang korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi disampaikan juga oleh kawan-kawan ya, Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki yang diberikan potongan yang begitu besar di dalam hukum ini. Sedangkan Habib Rizik, apa yang dialami oleh beliau? Beliau hanya mengatakan dirinya sehat dan dirinya baik-baik saja saat dirawat di rumah sakit Umi. Disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Tapi yang jelas-jelas tadi itu, yang menghina ulama, terciduk narkoba, yang koruptor, itu nggak disebut seperti itu, ya. Sedangkan Habib Rizik mengatakan dirinya sehat, tapi beliau disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Sehingga apa yang dihadapi oleh Habib Rizik? Yang pertama, beliau ditangkap, diadili, dan divonis 4 tahun penjara. Yang kedua, organisasi Front Pembela Islam dibubarkan. Yang ketiga, 6 pengawal dari Laskar Front Pembela Islam diculik, disiksa, dan dibunuh. Di mana akal sehat kita, ibadah Allah? Di mana keadilan? Nah, oleh karena inilah yang harus kita perjuangkan untuk senantiasa terus lawan kezaliman sampai ke dasar penghabisan kita, ibadah Allah. Allahu Akbar. Oleh karenanya kami alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan di depan media kita terkait pernyataan terbuka habaib dan ulama serta tokoh dan aktivis Islam bersama pimpinan pesantren dan majelis ta'lim yang isinya adalah menuntut penegakan keadilan agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Al-Attas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus prokes RS Umi, serta memutuskan terhadap Habib Rizik, Habib Hanif, dan Dr. Andi Tatat dengan putusan bebas murni demi hukum tanpa syarat apapun. Karena kental permuatan politis dan sangat mencederai akal sehat dan hati nurani, serta meruntuhkan akhlakul karimah dan nilai keadilan, sehingga kami khawatir bahwasannya vonis yang sangat keliru tersebut akan mencoreng wajah lembaga pengadilan di mata rakyat serta menjatuhkan wibawa pengadilan di hati bangsa Indonesia. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, dukungan para habaib, ulama, tokoh nasional, kemudian dari semua penasehat hukum dan pengacara dan advokatnya, bahwa ini kezaliman tidak boleh dibiarkan. Maka dengan konferensi seperti inilah salah satu bentuk kita untuk menyuarakan keadilan dan melawan dengan lantang segala macam bentuk kezaliman, ibadah Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan dipertanyakan. Saya dari Loren Jasis. Dari pemaparan tadi dan yang apa yang saya terima, ini jelas ada dulu referensi status yaitu pengungkapan jahat, terus juga memenuhi unsur dan diprogram yaitu cacat wewenang daripada hakim, majelis hakim, dan spirit gawi atau peradilan pusat. Apakah nanti pada saat kasasi ini kalah, apakah akan dilanjutkan ke ICC atau International Criminal Justice karena sudah memenuhi unsur 3 poin tadi, dan itu masuk di dalam human rights yaitu pengadilan pusat dan untuk hak jahat seperti itu. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Yang lain, 3 pertanyaan dulu. Yang lain, dari yang lain, tidak ada. Baik, pertanyaan saya jawab. Dolus premeditatus itu permufakatan jahat. Jadi ada pertumpahan kehendak, ada meeting of mind di antara pelaku.
sebagaimana dimasukkan dalam pasal 55 ayat 1 itu KUHP. Jadi pemufakatan jahat itulah yang melahirkan adanya suatu perbuatan yang menuju kepada akibat. Baik perbuatan dan akibatnya memang benar dikehendaki diketahui. Oleh karena itu kesengajaan coraknya itu gradasinya bukan kemungkinan, pasti dengan maksud, bukan dengan kemungkinan. Nah, ini tidak sesuai dengan dogmatika ilmu hukum, tidak sesuai dengan teori ilmu hukum. Teori yang sahih menunjukkan bahwa dalam setiap delik penyertaan itu pasti dengan maksud, baik perbuatan maupun akibat dikehendaki, diketahui, ada when and waiting di situ. Walaupun nanti polemiknya bisa mengarah kepada teori kehendak dan teori pengetahuan itu. Tapi dalam kesengajaan berbentuk penyertaan itu bukan kemungkinan. Di sini judek faksi hakim pengadilan tinggi Jakarta Timur telah salah atau keliru menerapkan hukum, sangat salah. Ya, apalagi dengan itu dia menggunakan analogi. Analogi apa? Analogi memperluas tentang keonaran di kalangan rakyat dipersamakan dengan keonaran kegaduhan di media sosial, yang mana analogi dalam hukum pidana Indonesia itu haram, dilarang. Kaidahnya itu sesuatu yang dilarang tidak boleh dilakukan. Dan apalagi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Yani bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 itu sudah dicabut dalam RUU KUHP tahun 2019. Ya, ini ada keterhubungan yang nanti kita sampaikan. Semua hasil penelitian kajian eksaminasi ini kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian. Selanjutnya kita serahkan kepada pengajar. Apakah masih lanjut ke Sekretaris Kriminal Justice? Ya, masukan yang sangat bagus tadi dari Abdul Khair Center tadi. Untuk hal tersebut mungkin nanti kita akan diskusikan lagi mengenai ada atau tidak ke sana. Yang jelas kita berprinsip bahwa apapun ada celah atau ada kemungkinan yang diatur oleh undang-undang itu akan kita tempuh semaksimal mungkin. Itu sih intinya. Demikian. Ya, dalam konteks kewenangan untuk Mahkamah Internasional atau apa, saya sebagai TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ini menyarankan kalau persepsinya sama, bagus, sehingga kesadaran kita sama dan pentaatannya sama, yaitu lewat pengadilan rakyat. Udah capek lah kita ini, internasional mengawalnya belum biayanya, belum lain-lainnya, hopeless kita. Tidak berarti kita nggak percaya proses, cuma kan kita punya prediksi. Secara intelektual itu kita diajarkan memprediksi untuk langkah kita jadi benar. Saya akan berusaha bantu Habib Rizik Syihab dengan segala kehormatannya untuk kita perjuangkan pengadilan rakyat versi saya. Nah, nanti bagaimana ya kita lihat. Semoga Allah kasih jalan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri perjumpaan dalam konferensi persnya. Kami mengucapkan terima kasih